Hai hai hai, welcome back to KUP Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Happy reading! Mr. D, Other Side, Bab 3, Misi yang gagal. Keringat Natalie mulai bercucuran. Padahal saat ini AC di dalam kamarnya masih menyala seperti biasanya. Dia berbolak-balik gelisah sambil memegang sebuah gaun tidur yang sangat seksi di tangannya. G, apa gue harus melakukannya? Tanya Natalie yang rupanya sedang menelpon dengan salah satu sahabatnya yang bernama Anggia. Astaga, Nat. Jadi dari tadi lu belum memakai baju yang gua kasih. Teriak Anggia memekakan telinga. Saking kuatnya teriakan Anggia tadi, Natalie bahkan sampai harus membuka salah satu handsfree yang terpasang di telinganya. Lu ingin buat gue budek atau gimana sih, Gia? Balas Natalie meneriaki Anggia. Habisnya, lu ini bagaimana sih, Nat? Ini udah jam 11 malam. Bukannya suami lu biasanya pulang di atas jam 11? Kalau lo masih belum memakai baju dinas yang gue berikan tadi, keburu telat, non. Coba sana pakai. Paksa Anggia. Tapi gue malu, Gi. Rengek Natalie. Dia menganggap baju yang super duper tipis itu. Tapi semakin dia perhatikan dengan sesama, baju itu makin terlihat tidak layak untuk dipakai. Malu gimana maksud lo? Nat, lo itu udah jadi istrinya. Jangankan memakai baju dinas malam seperti itu. Lo kagak pakai baju juga, kagak apa-apa, non. Udah deh, lo jangan kebanyakan mikir. Keburu pulang tuh Pak Dokter. Sembur Anggia. Tinggi. Natalie masih ragu untuk mengikuti apa yang dia katakan. Kagak ada tapi-tapian lagi deh. Lu pakai baju itu sekarang, atau gue akan datang ke rumah lo sekarang untuk memakaikan baju itu ke lo. Anggia sampai harus mengancam Natalie supaya Natalie segera memakai baju yang telah Anggia belikan untuk Natalie. Udah deh, gue pakai. Dengan terpaksa, Natalie akhirnya memutuskan untuk memakai baju haram itu. Ya sana sono. Habis itu, fotoin ke gue ya. Tidak lupa, Anggia menggoda sahabatnya itu. Anggia tahu kalau Natalie pasti sangat risih memakai baju itu. Tapi mau bagaimana lagi? Ini juga kan untuk masa depan Natalie dan suami Natalie yang super duper cuek itu. Gua fotoin, gua kirim ke lu. Terus lu jangan lupa cetak tuh foto sebesar papan iklan caleg, tempel di depan rumah lo. Balas Natalie sewot. Wah, ide bagus tuh. Cicit Anggia. Udah gua mau pakai baju dinas ini dulu. Kayaknya Pak Dokter udah pulang tuh. Serunya sambil mengintip keluar jendela. Hah? Pak Dokter udah pulang? Tanya Anggia kepo. Dia baru aja turun dari mobilnya. Jawab Natalie yang masih fokus melihat Dennis melalui jendela. Kalau begitu, good luck ya, Beb. Iya, itu rerumputan padang sabana udah dibabat habis kan? Sebelum mengakhiri percakapan itu, Anggia ingin memastikan sekali lagi Natalie melakukan semua yang dia instruksikan. Udah malu gua bahas gituan. Bagi Natalie pun langsung mengakhiri panggilan itu. Natalie buru-buru melepaskan pakaiannya dan menggantinya dengan pakaian dinas malam yang Anggia berikan. Detak jantung Natalie berdebar kencang saat melihat penampilannya yang super duper seksi. Semuanya terlihat sangat jelas. Kain yang dijahit menjadi pakaian itu sama sekali tidak ada fungsinya.
Suara kaki Dennis terdengar sangat jelas. Mungkin karena suasana malam yang terlalu sunyi, maka suara kaki Dennis menjadi satu-satunya bunyi yang Natalie dengar. Natalie langsung naik ke atas tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Tidak lupa, dia menendang semua pakaiannya ke bawah tempat tidur. Natalie sengaja tidur di bagian agak tengah. Dengan demikian, jaraknya dan Dennis jadi tidak terlalu jauh. Dia bisa berguling beberapa kali lalu sampai ke pelukan Dennis. Kira-kira seperti itulah yang telah dia dan Anggia rencanakan sebelumnya. Ini harus berhasil, Anggia. Kalau tidak, maka di mana aku harus menyembunyikan wajahku besok pagi? Serunya membatin di balik selimut. Natalie memejamkan matanya saat mendengar pintu kamar dibuka. Jantungnya semakin berdetak tidak karuan. Adrenalinnya berpacu kencang. Dia benar-benar grogi saat ini. Terbayang di dalam otaknya semua hal-hal yang mungkin dia dan Dennis lakukan malam ini. Ya Tuhan, apakah benar-benar akan terjadi malam ini? Batinnya. Natalie berpura-pura tidur, tapi telinganya malah dia tajamkan untuk mendengar semua aktivitas di dalam kamar. Mulai dari bunyi tas yang ditaruh di atas meja, bunyi handphone yang sepertinya diletakkan di atas meja juga, lalu bunyi kotak jam tangan Dennis yang dibuka yang menandakan Dennis saat ini sedang menyimpan jam tangan kesayangannya. Kemudian Natalie mendengar suara langkah kaki Dennis. Natalie menebak-nebak hendak kemana kiranya suaminya itu. Mungkinkah Dennis akan pergi mandi tengah malam begini? Natalie jadi kesulitan menelan salivanya. Terbayang olehnya tubuh sang suami yang basah dan hanya ditutupi oleh sebuah handuk yang terlilit di pinggang. Mati aku. Otakku sudah mulai rusak. Teriaknya dalam hati sambil menggigit jarinya. Karena bayangan betapa menggodanya tubuh Dennis mulai mensabotase semua isi kepalanya. Ternyata dia benar-benar mandi. Seru Natalie dalam hati saat dia mendengar suara gemericik air di dalam kamar mandi. Natalie semakin berdebar-debar saat mendengar pintu kamar mandi dibuka yang tidak lama kemudian diikuti dengan langkah kaki Dennis. Apakah ini saatnya? Serunya penuh harap setelah mendengar suara pintu ruang ganti tertutup. Dalam pikiran Natalie, Dennis pasti sudah selesai berpakaian dan bersiap untuk tidur. Natalie pun dengan perasaan yang tidak menentu menunggu Dennis penuh harap untuk naik ke atas tempat tidur. Dan waktu pun mulai dihitung. 5 menit, 10 menit, dan 30 menit pun berlalu. Natalie tidak merasakan kalau Dennis naik ke tempat tidur. Tidak mungkin kan tidak terasa? Batinnya bingung. Natalie pun menajamkan telinganya. Dan beberapa saat kemudian barulah dia bisa mendengar hembusan nafas Dennis yang sepertinya sudah tertidur. Natalie menyingkap selimutnya sedikit untuk mengintip. Dan benar saja, Dennis sedang tidur dengan lelap di atas sofa. Dia tidak tidur di tempat tidur. Apa selama ini dia selalu tidur di sofa? Natalie terkejut melihat Dennis yang tidur di atas sofa dengan bantal dan selimut. Kalau melihat dari persiapannya, Natalie jadi berpikir, apa mungkin selama ini Dennis memang tidur di sofa? Tapi beberapa kali mereka pernah mulai tidur di waktu yang hampir sama. Dan Dennis tidur di ranjang yang sama dengan Natalie. Meski esok paginya, Natalie selalu melihat Dennis sudah tidak ada di ranjang mereka. Natalie duduk dengan selimut yang menutupi dadanya. Dengan sisa tenaga yang ada pasca shock mengetahui Dennis tidur di sofa, Natalie mulai mengirimi sebuah pesan kepada Anggia.
Mission failed. Tulisnya plus dengan emot muka kecewa.